Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tidak juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan hadir pada sidang tugas akhir saya pada hari ini dengan judul analisis perbandingan perancangan perkerasan lentur flexible fragment menggunakan metode ASTO 1993 dan Minimarga. Untuk studi kasus ruas jalan Batas Kayam, Sanggau, sampai Rasau. Yang saya hormati Ibu Dr. Eti Sulandari STMT, selaku dosen pembimbing utama saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Elsa Trimurti, STMT, selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang saya hormati Ibu Sumiatina STMT selaku dosen penguji utama saya, dan yang saya hormati Bapak Dr. Said STMT selaku dosen penguji kedua saya. Latar belakang penelitian. Yang pertama, jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam melakukan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan, dan dia mengangkut barang-barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas menjadi salah satu faktor utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Pada Jalan Batas Kayam, Raksau Sanggau dijadikan sebagai lokasi penelitian dikarenakan kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan di beberapa titik, sehingga diperlukan upaya perancangan perkerasan lentur jalan raya yang efektif dan efisien, agar fungsi jalan tetap terjaga dan dapat digunakan sebagai mestinya. Rumusan masalahnya sebagai berikut, yaitu bagaimana perancangan tebal lapisan perkerasan lentur fleksibel fragment berdasarkan beban lalu lintas pada ruas jalan Batas Kayam Sanggau sampai Rasau. Yang kedua adalah bagaimana perbandingan hasil perhitungan tebal perkerasan lentur fleksibel fragment menggunakan metode ASTO 1993 dan Bina Marga, yaitu MDP tahun 2017 dan MDP tahun 2024. Tujuan penelitian tadi atas dua, yaitu yang pertama menganalisis tebal perkerasan lentur berdasarkan beban lalu lintas jalan batas Jalan Batas Kayam Sanggau sampai Rasau dengan metode ASTO 1993 dan Bina Marga, yaitu MDP tahun 2017 dan MDP tahun 2024. Yang kedua adalah membandingkan tebal perkerasan lentur berdasarkan hasil perhitungan metode ASTO 1993 dan Bina Marga, yaitu MDP tahun 2017 dan MDP tahun 2024. Batasan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, lokasi penelitian, yaitu pada Jalan Batas Kayam Sanggau, Rasau, STA 68 per 900 sampai STA 72 per 900, panjang 4 km. Hanya membahas pancangan tebal lapisan perkerasan. Yang ketiga adalah tidak membahas desain geometrik dan menghitung rencana anggaran biaya atau RAB. Menggunakan metode ASTO 1993 dan Bina Marga. Manual desain perkerasan jalan 2017 dan manual desain perkerasan jalan 2024. Menganalisis hasil perhitungan dan membandingkan dari kedua metode yang digunakan pada tebal lapisan perkerasan luar. Berikutnya merupakan bagian alir penelitian. Dapat dilihat ini merupakan bagian alir metode ASTO 1993 dan ini merupakan bagian alir metode Bina Marga, yaitu MDP 2017 dan MDP 2024. Masuk ke analisis dan pembahasan. Yang pertama yang dibahas adalah data primer dan data sekunder. Yang kedua adalah perhitungan metode ASTO 1993 dan perhitungan metode Bina Marga 2017. Yang keempat adalah perhitungan metode Bina Marga 2024. Untuk data primernya itu terdiri atas data lalu lintas harian rata-rata yang diperoleh melalui survei langsung lapangan. Terus data sebenarnya itu terdiri atas data CBR dan data tebal lapisan perkerasan, yaitu yang didapatkan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat, dan data curah hujan yang diperoleh dari website data online BMKG. Berikut ini merupakan data survei lalu lintas selama 24 jam pada Jalan Batas Kayam Sanggau sampai Ras. Ini merupakan contoh pengolahan data primer lalu lintas yang dimana di sini menggunakan metode Wells dengan mempertimbangkan nilai K atau nilai koleksinya, yang dimana di sini didapatkan nilai koleksinya itu 69,75%, sehingga didapatkan nilai HR untuk jenis kendaraan sepeda motor yaitu adalah 680 kendaraan per hari. Untuk jenis kendaraan yang lain itu bisa dilihat pada tabel yang di samping. Saya menggunakan data CBR pada jalan batas Kayam Sangga sampai Rasau untuk STA 868 per 900 sampai 72 per 900. Berikutnya merupakan pengolahan nilai data sekunder untuk nilai CBR seragam. Mungkin dapatkan CBR seragamnya adalah 6,59% yang akan digunakan pada setiap metode. Merupakan kondisi existing jalan yang dimana udah terlampau LPC 20 cm. Berikut ini merupakan data curah hujan 10 tahun terakhir yang mendapatkan rata-rata hari hujan yaitu 230 hari. Berikutnya masuk ke perhitungan metode ASTO. Kita perancangan metode ASTO bisa dilihat. Berikut ini merupakan nilai VDF metode ASTO pada setiap tipe kendaraan. Menghitung volume lalu lintas rencana atau ESAL pada metode ASTO 1993 itu menggunakan rumus W18 sama dengan HR dikali FD. VDF dikali DD dikali DL dan dikali 365, yaitu hari setahun. W18 adalah penghasil lalu lintas, sedangkan HR adalah jumlah lalu lintas rata-rata dua arah. VDF adalah faktor ekuivalen beban setiap sumbu kendaraan, dan DD adalah faktor distribusi arah, dan DL adalah faktor distribusi lajur. Sehingga di sini dicoba dengan
perhitungan jenis kendaraan sedan, Wago dengan LR27, VDF 2 0,012, dan DD adalah 0,5, dan DL1. Sehingga didapatkan W18 untuk jenis kendaraan sedan Jeep dan Wago adalah 5,91. Berikut ini merupakan tabel keseluruhan jenis kendaraan dengan didapatkan total W18 adalah 107.070.156,29 esal. Yang selanjutnya akan menghitung lalu lintas kumulatif pada pertumbuhan lalu lintas sebesar 3,5% untuk regional di Kalimantan Barat dengan nomor rencana 28 dengan rumus WT sampai dengan W18 dikali 1 ditambah G sampai dengan N plus 1 per G, yang dimana N adalah nomor rencana, G adalah pertumbuhan lalu lintas, sehingga didapatkan hasil WT adalah 3.047.313,47. Koefisien relatif lapisan yaitu yang direncanakan menggunakan lapisan awal yaitu last tone, dan agregat kelas A dengan nilai CBR 90% dan agregat kelas B dengan nilai CBR 60. Berikutnya merupakan lapisan pembukaan yang didapatkan nilai A 1 sampai dengan 0,40 dan modulus AC adalah 37.375.000 PSI. Berikutnya merupakan lapisan fondasi atas yang mana menggunakan gambar di samping dan bisa menggunakan rumus 2.16 pada di bawah. Untuk menggunakan gambar di samping yaitu ditarik pada nilai CBR-nya yaitu 90% ke kanan dan ke kiri garis lurus, sehingga didapatkan nilai A2 yaitu 0,135 dan nilai EBS didapatkan melalui rumus yaitu 29.232,33,1 PSI. Untuk lapisan fondasi bawah itu sama caranya, ya, dimulai dari titik CBR-nya dulu yaitu 60% ke kanan dan ke kiri, sehingga didapatkan nilai A3 adalah 0,125 dan modulus subbase-nya adalah 17.648,022 PSI, sehingga didapatkan data parameter sebagai berikut. Untuk menentukan struktur warna Morse di sini menggunakan dua cara, yaitu pertama cara trial and error menggunakan rumus di atas dan dengan cara manual dengan menggunakan gambar di bawah yaitu gambar nomogram. Ini merupakan hasil struktur nomornya. Pada perhitungan selanjutnya, nilai SN yang akan digunakan nilai nilai trial and error, yang dimana nilai trial and error lebih efektif dan lebih detail dibanding dengan nilai nomogram, karena trial and error merupakan hasil dari analisis, sedangkan nomogram adalah hasil dari perkiraan. Atau berikutnya merupakan yang dimulai dari lapisan permukaan didapatkan adalah 20 cm, lapisan fondasi atas didapatkan adalah 5 cm, dan lapisan fondasi bawah sebesar 39 cm. Karena dianggap lapisan permukaan atas dan lapisan permukaan bawah terlalu tebal, maka dibagi dan dikonversikan ke lapisan lainnya dipertimbangkan dengan untuk mempertimbangkan kepadatan lapisan yang telah direncanakan serta kepartisan lapangan dengan syarat SN aksen atau SN rencana lebih besar daripada SN awal. Sehingga di sini lapisan permukaan dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan ACWC, AC base, dan ACBC, dan AC base. Untuk ACWC sendiri didapatkan ketebalan 5 cm dan AC base 9 cm dan AC base yaitu 20 cm, dengan diuji SN aksen 1 lebih besar daripada SN 1, hasilnya memenuhi persyaratan. Yang berikut ada merupakan lapisan fondasi atas yang dimana direncanakan menggunakan agregat kelas A dengan tebal lapisan 15 cm dan dicoba SN2 lebih besar daripada SN2 dikurang SN1 dan hasilnya memenuhi. Serta berikutnya adalah lapisan fondasi bawah yang dikonversikan menjadi 2 lapisan, yaitu fondasi bawah agregat kelas AC dan lapisan fondasi bawah agregat kelas B, yang dimana didapatkan ketebalan lapisan agregat C adalah 20 cm, mempertimbangkan kondisi existing awal yaitu LPC yang sudah terdampar 20 cm, sehingga didapatkan nilai hasil agregat kelas B-nya 19 dan diuji dengan nilai SN-nya SN aksen 3 lebih besar dari SN 3 dan memenuhi syarat atau oke.
Berikutnya merupakan rangkuman perhitungan metode ASTO 1993 dan gambar gambar detail perancangan kekerasan struktur metode ASTO 1993. Berikutnya adalah analisis perhitungan metode Minimarga 2017. Untuk umur rencana yaitu karena dirancang menggunakan kekerasan lentur, maka di sini umur rencana 20 cm. Sedangkan buat DD-nya itu pada umumnya emang digunakan nilai 0,5. Sedangkan untuk DL itu berdasarkan lajur tiap arah. Karena lokasi penelitian memiliki satu lajur, maka didapatkan nilai DL itu 100%. Untuk pertumbuhan lalu lintas, yaitu karena lokasi penelitian merupakan kolektor ular dan berada pada Lagonisi, Kalimantan Barat, sehingga untuk pertumbuhan lintasnya digunakan 3,5%. Dan untuk faktor pengenali dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu R sama dengan 1 plus 9. R ini merupakan nilai faktor PDF. Untuk PDF yaitu berdasarkan Bina Marga 2017. Dan untuk menghitungnya dapat menggunakan rumus berikut. Berikut merupakan contoh perhitungannya dan didapatkan hasil penelitian hasil hasil cesal 4-nya yaitu 3.549.283. Sedangkan cesal 5-nya didapatkan 5.022.988,79. Untuk menentukan desain struktur fondasinya itu berdasarkan nilai CBR. Karena CBR-nya udah lebih dari 6%, maka tidak diperlukan perbaikan tanda dasar. Untuk menentukan desain struktur lapisan perkerasan itu berdasarkan nilai SL 4. Karena nilai SL 4-nya adalah 3 juta atau dia masuk ke rentang 0,1 sampai 4. Sehingga pada struktur perkerasan dapat menggunakan AC tebal 100 mm dengan lapisan fondasi berlukis besar pangkat 5 atau bagan 3B. Berikut ini merupakan struktur perkerasan pada bagan 3B. Untuk menentukan strukturnya butuh menggunakan nilai CSA 5 yang dimana nilainya 5.022.988,79 sehingga termasuk dalam 2 sampai 7. Sehingga dapatkan nilai ACWC sebagai berikut. Nilai lapisan perkerasan sebagai berikut. Dan bagi maupun perhitungan metode Bina Marga 2017. Selanjutnya adalah analisis perhitungan metode Bina Marga tahun 2024. Berikut ini merupakan data perancangan metode Bina Marga 2024. Ini merupakan data VDF pada Bina Marga 2024 yang dimana nilai VDF-nya itu berbeda dengan nilai VDF pada Bina Marga 2017. Untuk perhitungan sumbu kumulatifnya sendiri atau TSL-nya itu masih sama. Sehingga didapatkan nilai TSL 4-nya adalah 692.592,200 dan CSL 4-nya adalah 809.361,35. Dan untuk menentukan desain virtual number itu masih sama, yaitu menggunakan besarnya nilai CBR tanda dasar, sehingga di sini tidak diperlukan perbaikan tanda dasar. Untuk menentukan desain struktur lapisan perkerasan itu berdasarkan nilai CSA 5, yang dimana CSA 5-nya adalah 809.361 atau masuk dalam rentang 0,1. Sehingga di sini AR tipis di atas lapisan fondasi agar atas menjadi salah satu alternatif yang akan digunakan atau bahkan desain 4. Selanjutnya menentukan tebal lapisan masing-masing. Karena di sini nilai CSA 5-nya adalah lebih dari 500 dan kurang dari 4 juta, sehingga digunakan tebal lapisan HRVC yaitu setebal 30 cm, 30 mm, HRBS yaitu 35 mm, dan lapisan fondasi A 250 mm, dan lapisan fondasi B, fondasi lapisan kecil yaitu 200 mm, yaitu menyesuaikan pada kondisi existing awal, yaitu LPC 20 cm. Berikutnya melakukan hukuman perhitungan metode Binamarga 2024, dan berikut ini hasil kesimpulan. Dapatkan metode ASTO 1993 yaitu tebal lapisan perkerasannya 88 cm dan untuk lapisan permukaan surface-nya menggunakan ACWC tebal 5 cm dan tebal ACWC tebal 9 cm dan lapisan fondasi AC menggunakan ACB sebanyak 20 cm, lapisan agregat kelas B setebal 15 cm, dan lapisan fondasi bawah menggunakan lapisan agregat B didapat dari hasil ketebalan 19 cm dan lapisan agregat kelas C yaitu setebal 20 cm. Sedangkan metode Bina Marga 2017 itu didapatkan tebal lapisan perkerasannya 48 cm dengan lapisan permukaan SUV
Permukaan direncanakan menggunakan ACWC setebal 4 cm, tebal ACBC setebal 6 cm, dan lapisan permukaan atas menggunakan AC base setebal 8 cm. Serta lapisan pondasi bagian bawah menggunakan lapis-lapis agregat kelas B dengan ketebalan 30 cm. Sedangkan untuk metode bina marga 2024 didapatkan tebal lapisan perluasan sebesar 51 cm. Lapisan permukaan menggunakan HRSWC setebal 3 cm, dan lapisan pondasi atas menggunakan HRS base setebal 3,5 cm, dan lapisan agregat kelas A setebal 25 cm. Lapisan pondasi bawah dengan menggunakan lapisan agregat kelas C setebal 20 cm. Hasil perhitungan menggunakan metode asas 1993 didapatkan tebal lapisan perasan sebesar 88 cm. Hasil perhitungan menggunakan metode bina marga 2017 didapatkan tebal lapisan perasan sebesar 48 cm, sedangkan hasil perhitungan menggunakan metode bina marga 2024 didapatkan kerasan sebesar 51,5 cm. Panjang lapisan perasan yang didapat pada metode asas 1993 lebih besar daripada lapisan perasan menggunakan metode bina marga. Perbedaan tebal kekerasan pada ketiga metode dikarenakan perbedaan input parameternya. Perbedaan parameter input antara metode ASTA 1993 dan Bina Marga terdapat pada beban lalu lintas, perancangan desain, drainase, dan perhitungan modulus tanah dasar. Selain itu pada metode ASTA 1993 memiliki lebih banyak parameter seperti reliability, sektability, standar normal deviation, dan koefisien relatif pada setiap lapisan kekerasan yang tidak diperhitungkan pada metode bina marga. Dibandingkan dengan metode asas manusia, metode bina marga yaitu lebih sesuai dan paling optimal untuk digunakan di jalan-jalan yang ada di daerah Indonesia, serta lebih fleksibel dalam segi material yang digunakan. Yang ketiga, pada metode bina marga 2017 dan bina marga 2024 terdapat perbedaan bahan material yang tebal. Kekerasan perbedaan kedua metode ini terdapat pada nilai PDF yang mempengaruhi nilai asal. Selain itu, perbedaan tebal pemilihan jenis kekerasan, bagan desain juga menjadi faktor terjadinya perbedaan tebal kekerasan dan menjadi material yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis perhitungan Wilpolet, kekerasan metode Binamarga 2017 lebih tipis dibandingkan metode Binamarga 2004. Walaupun demikian, tebal kekerasan menggunakan metode Binamarga 2017 itu kurang efisien dan efektif untuk diterapkan di lapangan dikarenakan harus mengabaikan kondisi existing awal yaitu LPC 20 cm yang sudah terhampar di lapangan. Sedangkan untuk tebal kekerasan menggunakan metode Binamarga 2024 lebih efektif dan efisien untuk diterapkan di lapangan dikarenakan pada desain kekerasan dapat memanfaatkan kondisi existing awal sehingga memberikan efisiensi material, biaya, dan partisan di lapangan. Saran, perhitungan perancangan perasan jalan pada penelitian selanjutnya dapat dicoba dengan menstabilkan tanah dasar. Yang kedua, sehubung dengan penelitian ini yang hanya dilakukan untuk mencari perbedaan tebal lapisan perasan, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih membandingkan dari aspek yang lain. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat dicoba menggunakan metode lain seperti Aspal Institute, analisis komponen yang akan mengetahui lebih luas metode perancangan ketebalan jalan perasan tur. Sekian presentasi sidang saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih.